Kita mau belajar tentang buah kehidupan seri yang kedua. Tadi pertama saya ajarkan ibadah satu tentang telesphoreo, yang bisa diartikan dewasa atau matang. Seseorang yang masuk di dalam kebenaran yang sejati, seorang pribadi, ketika dia sudah mengaktifkan Roh Kudus, kita, saudaraku, diberi hak oleh Tuhan. Hak kita adalah memiliki tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, Roh Kristus, rema Tuhan, dan semua pengalaman perjalanan hidup kita. Ini hak yang kita terima. Tetapi saudaraku, selain hak, kita harus punya tanggung jawab. Katakan amin. Kita punya tanggung jawab yang tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh dilupakan. Kenapa? Karena tanggung jawab ini yang bisa membawa engkau dan saya berbuah, dan buahnya matang. Amin. Buahnya matang. Orang yang matang buahnya di dalam Tuhan, pasti dia dewasa di dalam spiritualnya. Buah yang matang ini, saudaraku, itu pun berbeda setiap orang. Tapi ada kualifikasi yang pasti, yaitu sempurna. Ini tingkat atau level yang sedang kita kejar. Kematangan seseorang itu berbeda, seturut dengan perjuangannya. Tanggung jawab ini, bentar, warnanya saya buat beda. Tanggung jawab ini menuntut perjuangan. Perjuanganmu menentukan quality-mu. Sampai di sini mengikuti saya? Oke. Jadi tadi ibadah pertama saya mengajarkan tentang bagaimana engkau menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, tetapi kalau tidak berbuah, berarti kau bukan pengikut Kristus. Kalau kau berkata, aku hidup menghidupi doktrin suara, tetapi di dalam suara kebenaran ini, kalau kita tidak berbuah, atau buah yang kita miliki buahnya masam,
atau pahit, berarti ada something wrong. Setuju nggak saudaraku? Oke, sampai di sini Anda mengikuti saya? Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Berarti mau nggak mau orang Kristen harus fruitful, harus berbuah. Berbuah itu artinya begini saudaraku. Kita punya hati yang suka melakukan kehendak Bapa dan Tuhan Yesus. Saya ulang sekali lagi. Berbuah itu artinya memiliki hati yang suka melakukan kehendaknya Bapa dan Tuhan Yesus. Dan ini harus permanen. Oke, saya lanjut ya. Berbuah itu melakukan kehendak Bapa dan Tuhan Yesus. Dan ini sifatnya harus permanen. Kalau kita mengerti kata permanen, berarti bukan sekedar sesaat. Artinya kita tidak boleh hanya ada di saat-saat tertentu, aku mau ingin melakukan kehendak Tuhan, di saat tertentu yang lain tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Itu belum berbuah. Dan keberadaan permanen ini artinya itu menjadi kodrat satu orang manusia ini. Seperti Paulus berkata, aku tahu di dalam diriku ada dua gairah. Kodrat dosa. Orang kalau masih notos, masih anak gampang, 100% dikuasai kodrat dosa dalam hidupnya. Tetapi ketika dia mulai belajar, dia mulai menggunakan semua hak yang Tuhan berikan di dalam penebusan yang Tuhan beri, Roh Kudus tadi semua yang saya ajarkan, maka lama-kelamaan kodrat dosa ini semakin dipangkas, berangsur kurang, dan mulai lahirlah kodrat ilahi dalam hidupnya. Kodrat ilahi itu harus sampai memenuhi. Kata permanen ini artinya begini, kodrat ilahi itu sampai menyatu dalam kehidupan seseorang dan tidak bisa terpisah lagi. Artinya begini, everything yang aku lakukan, everything yang aku kerjakan, semua belongs to God. Dan masih persentasenya kecil sekali orang Kristen sampai di titik itu. Percaya. Tadi saya berikan perumpamaan. Coba tadi Lukas berapa tadi? 3 ya, sebentar. Oke. Lukas 8 ayat 12. Tolong dibukakan. Firman Tuhan berkata, ini kelompok manusia pertama. Yang jatuh, benih itu jatuh di pinggir jalan, itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu ngambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ini untuk golongan antikris. Orang yang memang berjuang untuk menutup mata, menutup pikirannya, menolak Kristus. Ini golongan pertama. Golongan kedua ayat 13 dikatakan begini, yang benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Itu adalah orang yang setelah mendengar firman, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dalam masa pencobaan mereka murtad. Ini orang yang tidak berani bayar percayanya untuk melepaskan semua percintaan dunia. Kelompok ketiga, lah ini yang banyak orang Kristen, ayat 14. Benih yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman, bertumbuh, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh apa? Kekhawatiran. Oleh apa? Kekayaan. Oleh apa? Kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ini orang Kristen banyak di kelompok 3, saudaraku. Makanya saya katakan, tadi ibadah pertama kita belajar tentang bagaimana berbuah dengan matang.
Tetapi tidak akan pernah bisa matang kalau kamu tidak permanen cintamu sama Tuhan. Dan yang keempat, ini idealnya saudaraku. Coba baca. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Bentar, jangan amin-amin dulu. Nanti Anda susah kalau saya kasih syaratnya. Amin sih banter, amin. Nanti tak kasih syaratnya Anda, aduh, rais itu amin Tuhan. Jadi begini, keadaan permanen itu, kodrat ilahimu itu menyatu terus diperjuangkan di dalam ketekunan. Ini jangan dimatiin. Supaya di dalam ketekunan ini kita mengeluarkan buah. Buahnya berkualitas, buahnya manis. Dan perjuangan itu ditunjukkan dengan begini saudaraku. Melakukan kehendak Bapa dan Tuhan Yesus itu menjadi bagian hidup kita. Setiap hari, setiap menit, setiap saat, setiap detik. Berat ikut Tuhan, berat. Siapa bilang ikut Tuhan gampang? Tapi ketika itu sudah menyatu dalam hidupmu, itu jadi karaktermu. Tuhan everything in my life, tidak bisa digantikan oleh apapun dan siapapun. Itu akan terus kau bawa sampai kekekalan nanti suatu hari. Amin saudaraku. Ini yang disebut dengan apa? Kalau kita sampai permanen ini yang disebut dengan prestasi. Kekekalan. Kekekalan. Orang Kristen jarang diajari untuk berjuang sampai di prestasi kekekalan. Ini yang susah. Makanya saya selalu ngomong dengan orang-orang yang harus pelan-pelan saya ajak untuk sampai kamu paham maksudku. Jangan salah paham. Bapak rohanimu, gembalamu tidak akan pernah berurusan jahat sama kamu. Saya pasti akan bawa kamu, karena aku mencintai kalian pribadi lepas pribadi. Saya akan bawa kalian ke tempat yang benar. Ya, jadi prestasi ini saudaraku, ketika engkau berjuang untuk permanen dengan ketekunanmu, supaya aku mengeluarkan buah yang baik, Bapa, itu berharga di hadapan Bapa dan itu dinilai tinggi. Itu yang disebut dengan Kristen sejati. Kristen yang truly Christianity. Kita berbicara sikap hati, itu menunjuk kepada pribadi yang memang sikap hatinya belongs to God. Kamu kerja, kamu pelayanan, kamu berkeluarga, kamu sekolah, kamu menikah, kamu lakukan apapun, kamu organisasi, kamu berteman, kamu bersahabat, all belongs to God. Dan semuanya itu tidak boleh menindih Tuhan. Tidak boleh mendegradasi Tuhan. Kalau dari hal kecil kau tidak berani berkata extreme for my God, kau akan dihilangkan oleh setan dengan hal-hal besar suatu hari nanti. Saya katakan ini, saya sudah kejeblos-jeblos saudaraku. Saya sudah berkali-kali saya mengerti hal ini. Maka saya mau share, beranilah ekstrim buat Tuhan. Tapi ekstrim buat Tuhan bayar harga dengan ketekunan, dan itu sakit. Bahkan orang di sekitarmu tidak akan mendukungmu mungkin. Seperti saya lakukan dengan istri. Matanya menjelajah ke seluruh bumi. Dia mencari untuk menemukan pribadi-pribadi yang punya hati yang selalu ingin menyukakan untuk Bapa dan Tuhan Yesus. Sebelum menutup mata saudaraku, perjuangan kita berbuah untuk kesenangan Bapa dan Tuhan Yesus. Hidupku untuk Bapa dan Tuhan Yesus. Terus gitu, terus gitu, terus gitu. Makanya kalau orang masih belum sampai di titik itu, saya kira belum. Maka orang kalau berani sampai di titik itu, saudaraku, maka orang ketika hidup di dunia ini, orang-orang itu akan berusaha memenuhi, menunaikan apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Semua hal. Maka lagu tadi, ku mau jadi pejuang sejatimu, itu enggak cuma nyanyi, tapi real.
Pesan saya begini saudaraku, suatu hari nanti kita pasti mati. Cuman kita tinggal tunggu giliran, kapan kita dipanggil ke rumah kekal kita. Tapi gini saudaraku, sebelum kita dipanggil oleh Tuhan kembali, ya, pastikan bahwa dirimu dan diriku sudah melakukan dengan baik semua yang dikehendaki oleh Bapa dan Tuhan Yesus. 24 jam 7 hari, ayo kita berjuang. Dalam hal ini, seorang anak Allah harus memiliki kepekaan untuk mengerti kehendak Tuhan. Supaya berbuah, Anda harus punya kepekaan. Kalau Anda mau berbuah, saudaraku, Anda harus punya kepekaan. Anda harus punya kecerdasan. Anda harus, di dalam ini semua akan terbangun paradigma ilahi. Paradigma itu pikiran dan perasaan dan kehendak Tuhan. Maka ini baru bisa. Tetapi bagaimana engkau punya kepekaan, engkau punya kecerdasan, kalau engkau tidak terhubung? Tadi ibadah satu saya juga sudah singgung. Jangan suka dengerin khotbah di YouTube. Seakan-akan khotbah di YouTube itu mewakili kamu ketemu Tuhan. Halo? Orang Kristen hari ini sukanya begitu. Seakan-akan ketika dia sudah mendengarkan khotbah di YouTube, channel Rehoboth Semarang, channel Truth ID, rasanya itu sudah mewakili dia ketemu Tuhan. Hai, ketemu Tuhanmu itu ketika engkau punya waktu sendiri, kau bangun keintimanmu dengan sendiri, di ruang sepimu, kau berbicara dengan Tuhan, kau baca firman, kau katakan sesuatu apa yang mau kau katakan kepada Tuhan, seperti seorang anak kepada bapaknya, kau rajut cintamu hari-hari hidup. That's intimacy. Itu kau bisa terhubung. Firman Tuhan itu mencerdaskan, membuat kau dan saya peka. Dalam hal ini, saudaraku, mendengar suara kebenaran itu baru langkahmu pertama untuk bisa berbuah. Katakan amin. Anda belajar begini, suara kebenaran itu baru step 1. Sebab akhirnya Tuhan bukan hanya menghendaki kita menjadi pendengar, tapi juga harus menghasilkan buah. Orang bertobat, orang berubah karena tingkah laku hidupmu itu berbuah. Makanya berbuah itu pasti untuk Tuhan. Ini sumber segalanya. Tapi engkau sendiri pun harus berbuah. Dirimu sendiri itu harus berbuah untuk dirimu. Supaya apa? Melalui dirimu sendiri ini berbuah, kau berjuang hidup benar, maka nama Tuhan dimuliakan. Dengan dirimu ini sendiri berbuah, maka engkau akan mengimpartasi orang lain. Dan ketika engkau mengimpartasi orang lain, semua kembali untuk Tuhan. Ini suara kebenaran. Kalau suara kebenaran tidak sampai berbuah, ada yang salah. Loh, contohnya apa, Pastor? Contoh paling bottom, dia melayani di rumah Tuhan. Loh, kok sepi langsung? Hai, bottom line-nya, dia melayani pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan, di gereja lokalnya. Amin. Amin. Yang dulunya pendengar, lama-lama dia harus berubah jadi seorang pelayan yang memang melayani di pekerjaan Tuhan. Loh, katanya melayani tidak harus di gereja, Pastor. Yes, orang dunia melayani di pekerjaan, di keluarga, dimanapun. Tapi bonusnya orang yang tahu kebenaran, dia melayani di rumah Tuhan. Ini yang tidak didapat sama orang. Halo? Halo? Ini kok lemes lah, kalau pelayanan kok langsung meneng kabeh. Amin. Ini bonus. Ini nggak dimiliki semua orang. Ini bottom line-nya. Kenapa? Karena di rumah Tuhan ini, contoh ya, kalau Anda melayani di pekerjaan, bisa maksimal? Oh bisa, kamu dapat gaji kok.
Halo? Keluarga, lah memang keluarga kamu tanggung jawab di situ kok kadang. Ini dan itu, oke, ada banyak, masih bisa tercemari dengan kepentingan diri. Di sini pun masih bisa tercemari, tapi di sini, saudaraku, gambarnya begini, sudah tidak dibayar, masih repot, masih ribet, masih belum tentu kebenaran. Masih ditegur, masih ketabrak sama temen, masih ketabrak sama pemimpin. Terus mau apa? Itulah yang dikatakan di dalam ketekunan manusia menajamkan semakin kau tajam dengan manusia lain, semakin kau berproses, ada Tuhan dalam hidupmu, kau gunakan hakmu, maka kau akan berubah. Lama-lama kau berbuah. Dari berubah jadi Jadi saudaraku, bagaimana bisa berbuah? Banyak orang Kristen tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang benar. Itu satu langkah yang membuat kalian tidak bisa berbuah dengan manis dan lebat. Sehingga mereka tidak punya kepekaan terhadap kehendak dan rencana Tuhan. Maka bisa dimengerti kalau mereka tidak pernah menghasilkan buah. Ataupun dia menghasilkan buah, buahnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Memang orang itu masih baik. Orang baik-baik. Tetapi dalam hidup mereka hanya untuk memenuhi keinginan dan cita-citanya sendiri. Tetapi mereka belum mencapai standar hidup seperti yang Yesus miliki. Oke, saudaraku. Anda masih bersama dengan saya? Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Seorang pribadi Yesus. Ini jadi sampel kita. Kita tidak boleh cari sampel manusia siapapun selain Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan hidup yang berbuah. Dia harus bisa berdiri. Dia tukang kayu, saudaraku. Dia meneruskan papanya yang meninggal. Perkiraannya meninggal, tapi tidak dituliskan. Karena setelah Yesus usia 12 tahun, pribadi Yusuf itu tidak dituliskan lagi di dalam perikop firman Tuhan. Dan saya boleh analogikan begini. Ketika Yusuf mati, Yesus menjadi kakak yang paling besar di situ. Dia bertanggung jawab dengan keluarganya, bertanggung jawab dengan dirinya dan orang tuanya, Maria pada waktu itu. Dia berjuang di situ. Dia menghasilkan buah untuk dirinya sendiri dulu, untuk orang-orang di sekitarnya, dan yang terutama untuk kepentingan bapaknya. Setelah dia selesai, beres-beres semuanya, dia mulai lanjut pelayanan. Dia mulai ambil bagian dalam pelayanan 3 tahun. 3 tahun setengah ya kalau nggak salah. Dia mulai lakukan itu. Semuanya, ini dan ini, untuk kepentingan bapaknya. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, kita harus mulai mengerti bahwa hidup Yesus adalah hidup yang berbuah, hidup yang terus fokusnya untuk kepentingan Bapa. Tanyakan dalam dirimu dan diriku masing-masing, adakah hidupku, aku berjuang untuk berbuah seperti Yesus berjuang untuk kepentingan Bapakku, atau masih untuk kepentingan diriku sendiri? Karena banyak orang yang terlihat berbuah, tapi sebetulnya buahnya untuk dirinya sendiri. Untuk nama baik, untuk nama besarnya, untuk kepentingannya sendiri. Maka sebelum kita menutup mata, saudaraku, kita harus mulai mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi rencana Allah dalam hidupmu dan hidupku yang belum kita penuhi. Karena Matius 7 ayat 21-23, Tuhan bisa berkata suatu hari nanti di kekekalan. Yang menakutkan itu bukan mati fisik. Yang menakutkan mati selama-lamanya, terpisah jauh dari hadapan Allah. Itu yang menakutkan. Maka sekarang ini yang kita takutkan bukan takut mati jasmani, tapi yang kita takutkan, aku harus ketemu pengadilan Allah. Kalau engkau tidak membawa buah, atau buahmu tidak membuah untuk dinikmati orang banyak, tidak bisa, saudaraku.
kita tidak akan diizinkan masuk ke langit baru, bumi baru. Saudaraku, orang percaya harus berani, dengar nih baik-baik, mengesampingkan segala sesuatu yang tidak mendukung langkahnya dalam melakukan kehendak Allah dan memenuhi rencana Allah. Kau dan saya itu rencana Allah adalah berbuah. Tapi ini kompleks, ini banyak orang mengajarkan, oh ya berbuah, oke. Berbuah itu hasil. Ini hasil. Setuju ya? Hasilnya berbuah. Tapi prosesnya adalah sebab akibat. Bisa ada hasil kalau Anda kembali ke rancangan Allah semua. Ini lupa dikhotbahin seringkali. Ini loh, buah. Buahnya harus manis, buahnya harus lebat. Orang tahu lebat, harap diajari ininya. Ininya nih yang susah. Inilah yang harus di dalam ketekunan. Makanya Ibrani 5 ayat 7 sampai 9, Yesus pun sendiri di dalam ketekunannya, di dalam pengiringannya, dengan ratap tangis dan doa, Tuhan Yesus lakukan itu sampai di titik dia selesai hidupnya, maka dia dimuliakan sama Bapaknya. Ketekunan, inilah hupomone. Sebentar, Ibraninya begini, kalau tidak salah begini, nih. Oh salah, ini hupomone. Apa tuh kuwi pastor? Ya ini. Hupomone takun. Betul nggak ya? Betul deh ini. Hupomone. Ya betul. Ketekunan. Kita dibutuhkan ketekunan. Lukas 8:15 ini. Kata ketekunan di sini menggunakan kalimat hupomone. Jadi begini. Kita perhatikan kalimat mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kalimat ini menunjukkan walaupun seseorang mendengar firman Tuhan yang benar seperti kita nih, dalam suara kebenaran, tapi kalau tidak hupomone, tidak berbuah. Halo? Ki mudeng apa ora ki bahasa apa ki hupomone meneh. Kita dengar nih SK nih. Tapi kalau Anda tidak hupomone, Anda tidak bertekun di dalam Tuhan, tidak cari Tuhan 24 hours 7 day, kau berkatakan, Tuhan, aku tidak bisa jalan sendirian. Hupomone. Nanti kalau ngajari anak-anak kita di rumah, kamu ya tidak hupomone, bingung anaknya nanti. Kalau sekolah itu harus hupomone, ya keren ya. Wah, sekarang mamanya belajar bahasa Yunani. Ketekunan ini boleh saya katakan lagi, sabar, bertahan. Walau ku tersudut sendiri tanpa nama, di bawah genangan lumpur tanpa arti, Tuhan aku percaya, walaupun kering segalanya, Tuhan aku percaya, Yesus Engkau tetap setia. Itu lagu yang kita harus berjuang bertahan. Karena ketika engkau mau berbuah, setan tidak tinggal diam. Kau mau berbuah, orang di sampingmu akan menyalahpahamimu. Ketika engkau mau berbuah, setan akan pakai orang-orang dekatmu untuk menghabisi engkau. Dan kau bisa berkata, aku percuma ikut Tuhan, nggak usah ikut Tuhan. Sampai kau tinggalkan Tuhan. Maka firman Tuhan mengingatkan, kalau kau mau mengeluarkan buah, kau harus sabar bertahan. Kau harus dalam ketekunan. Day by day, saudaraku. Berikan tepuk tanganmu untuk Tuhan. Siapa yang mau berjuang sama saya? Yuk. Saya juga orang tidak benar, saudaraku, dulu sama. Saya ditangkap Tuhan hari ini. Stephen Lim yang bobrok ditangkap Tuhan. Masa kalian nggak mau ditangkap Tuhan?
Tapi susah loh. Halo? Diremukkan, dikucilkan, dihabisi, dizolimi, difitnah, ditinggalkan, diinjak-injak, di semuanya dia yang jelek-jelek. Are you ready? Pendetanya aja remuk, masa jemaahnya nggak remuk? Ya, remuk remuk kabeh kata Tante Lydia. Siapa yang mau hupomo nih di hadapan Tuhan? Angkat tanganmu. Yuk bangkit berdiri yuk.